Ups, kalau kalian punya hobi yang kalian bisa tekuni, itu bisa menjadi ladang penghasilan kalian. Karena kalian jangan menyepelekan hobi yang kalian punya. Karena hobi itu adalah suatu nilai yang value yang kalian punya dalam suatu istilahnya habit atau kebiasaan yang kalian lakukan. Tapi kalian itu bisa melakukan itu dengan konsisten ya. Karena di sini kalau hobi yang kalian bisa tekunin bisa menjadi ladang penghasilan. Nah, di sini kalian bisa menggunakan hobi. Contohnya kalian itu mau hobi memasak. Nggak semua orang itu bisa mengetahui resep-resep memasak. Itu banyak banget poin-poinnya. Kalian bisa lakukan dan share ke sosial media kalian. Itu akan menjadi suatu ladang penghasilan kalian. Kalau kalian pintar menyanyi, kalian bisa melakukan hal itu. Kalau kalian bisa upgrade seputar Android segala macam atau tutorial segala macam, kalian bisa lakukan itu. Nah, di situ dengan hobi kalian itu kalian menemukan fashion yang pas buat kalian. Jadi kalian itu nggak terbebani saat kalian upload video. Itu penting banget kalian temukan hobi yang kalian minati. Hai everyone, welcome back my YouTube channel. Di part 2 kali ini aku akan bahas tentang next sebelumnya seputar YouTube. Nah, ini seputar bisnis versi Nani Channel yang aku kupas dengan semenarik mungkin versi Nani Channel. Yaitu tipsnya adalah cara sederhana mengubah hobi menjadi peluang usaha. Nah, bagi kalian penasaran tentang seputar bisnis, kalian bisa simak video aku kali ini. Nah, poin pertama yaitu kalian harus cari tahu apa hobimu yang memiliki nilai jual. Yang dimaksud dalam arti kata cari tahu apa hobi yang kamu yang memiliki nilai jual itu penting banget. Karena kalau kalian nggak tahu alurnya itu susah. Makanya kalian harus mengetahui hobi yang kalian punya itu apa. Nah, contohnya kalau aku itu hobi yang aku punya, yang pertama itu aku hobi menyanyi, yang kedua itu aku membuat suatu konten, dan aku adalah seorang bisnis online yang mempunyai suatu hobi dalam suatu bisnis gitu. Dan aku membagikan suatu ilmu yang aku punya dalam bentuk tutorial. Nah, contohnya ini adalah satu hobi yang aku punya agar bisa mempunyai nilai value dalam suatu video yang aku buat. Nah, di sini kalian harus cari tahu apa hobimu dan memiliki nilai jual. Nah, sebelum memulai, kalian pastikan hobi yang paling kamu tekuni. Sebelum memulai, kalian pastikan hobi yang kalian tekuni dan memiliki nilai jual. Itu penting banget karena kalau kalian mempunyai hobi tapi kalian nggak tekuni, kalian sesuka-suka, itu sangat susah ya. Karena kalau misalnya hobi itu, kalian kan pastikan hobi itu kan karena kalian suka. Tentu kalian suka dan kalian bisa melakukan itu secara konsisten dan kalian tekuni. Itu akan menjadikan suatu hal yang nilai positif dalam video-video kalian hingga menghasilkan ladang penghasilan. Next. Nah, poin kedua yaitu kalian asah terus skill dan wawasanmu. Jangan berhenti terus. Apa skill dan wawasanmu, jangan mudah cepat puas. Nah, yang dimaksud poin ini adalah asah terus skill kemampuan kalian. Kalau kalian punya suatu nilai jual, kalian bisa melakukan itu dengan tujuan apa gitu. Karena kalau skill dan kemampuan itu dan wawasan harus balance dengan hal yang kalian lakukan. Jadi kalau kalian itu bisa kalian istilahnya terus asah apa yang kalian punya, jangan malu, kalian terus mau belajar dan mempunyai wawasan skill yang kalian punya. Karena kalau kalian nggak mau memulai, kapan kalian mau memulai? Karena suatu hal yang kalian nggak lakukan, nggak kalian memulai, kalian nggak akan tahu hasilnya seperti apa ya guys. Itu penting banget. Jadi kalian harus terus asah skill dan wawasanmu sampai menemukan suatu nilai jual. Nah, intinya itu jangan cepat puas. Dari suatu hal yang kalian lakukan itu jangan mudah cepat puas. Kalian harus ambil hal yang positifnya. Dalam suatu hal yang kalian punya itu, kalian harus punyai kebiasaan untuk bisa terus bisa berbagi ilmu segala hal yang kalian punya dalam bentuk tenaga, ilmu yang kalian punya, suatu apapun. Tetap kalian harus jangan cepat puas dalam suatu hasil yang kalian lakukan. Karena belajar itu akan terus kalian dapatkan sepanjang masa ya. Karena belajar itu penting, karena untuk menunjang kalian itu biar lebih bisa tahu ilmu-ilmu yang berguna untuk kalian ke depannya. Nah, poin ketiga yaitu yang di sini nggak kalah penting, yaitu berbagi ilmu dengan orang lain.
Kalau misalnya kalian sebagai konten kreator, kalian tujuannya itu apa buat konten? Tentu kalian berbagi ilmu dengan orang lain. Tujuannya apa? Untuk bisa kalian itu enggak sampai di sini aja. Kalian punya follower, kalian punya suatu hal yang mempunyai nilai jual, lah kalian membuat suatu konten. Nah, dari hobi kalian itu bisa melakukan ladang penghasilan kalian, tentu berbagi ilmu dengan orang lain. Jika hobimu menghasilkan, itu penting, karena kalau kalian punya hobi, kalian gak manfaatkan, kalian gak akan tahu sesuatu itu ada nilai jualnya gitu, penghasilan, atau kalian terus berbagi ilmu agar bisa merasakan bangga ataupun kalian bisa bermanfaat untuk orang lain, karena berbagi ilmu itu suatu amal juga gitu. Jadi kalian itu nggak asal tenaga aja, ilmu segala macam pun kalian bisa lakukan. Jadi kalian itu intinya pasti akan tahu fashion apa yang kalian punya, kalian tekuni, dan kalian bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, step selanjutnya yaitu adalah tentukan pesaing target pasar. Cari tahu pesaing dan cari tahu apa saja sih yang dibutuhkan. Yang dimaksud adalah tentukan pesaing pasar. Ya, di sini adalah kalian bisa cari tahu apa saja sih kebutuhan konsumen saat ini yang trending dalam produk-produknya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau jual apapun, kalian harus perhatikan mana video-video atau barang-barang yang lagi sering dicari orang, bahkan yang trending, yang viral, yang kiranya itu mempunyai repeat order yang tinggi. Jadi kalian itu dibutuhkan konsumen saat ini untuk tren dan strategi pemasaran. Jadi kalian tetap jualan online itu harus ada strategi pemasarannya, itu kalian berikan pelayanan yang terbaik dengan penuh hati guys. Next. Nah, poin kelima yaitu bangun relasi dengan orang lain. Tentu kalau kalian menjadi pebisnis online, kalian bangun relasi dengan orang lain supaya usahamu itu berkembang. Jadi kalian nggak stuck di situ aja, kalian bangun relasi ke sesama orang yang berbaur. Jadi kalau kalian harus punya komunitas. Kalau bisnis itu biasanya ada komunitasnya. Entah bakul perabotan pasti ada komunitas, dan di situ kalian bisa terus belajar. Jadi kalian digembleng terus. PR praktek. Jadi kalau misalnya kalian istilahnya melenceng itu pasti akan ditegur atau segala macam ya. Karena kan kalau komunitas itu jatuhnya semangat juga, karena kan ada reseller atau supplier yang sukses. Jadi itu memacu kalian itu untuk bisa terus produktif dalam suatu bisnis ya. Yaitu tentu bangun relasi dengan orang lain supaya usaha berkembang. Jangan lupa membangun koneksi relasi dengan orang lain. Itu koneksi. Jadi kalian itu harus punya koneksi sesama pebisnis online untuk bisa memajukan bisnis kalian itu bersama. Jangan kalian membataskan diri kalian untuk bisa bareng-bareng ya guys. Oke guys, segitu dulu tentang poin penting tentang cara sederhana mengubah hobi menjadi peluang usaha atau bisnis versi Neni Channel. Semoga apa yang kusampaikan bermanfaat untuk kalian dan diterima. Jangan lupa aku butuh support, butuh masukan agar channel aku terus berkembang. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share ke sosial media yang kalian punya. See you next video, bye.